dari golongan jin dan dari golongan manusia, pembisik itu. Panjang ya. Makanya ketika kemudian kitabnya menuliskan istilah-istilah Islam, itu bisikan. Bagi mereka yang mengikuti syahwat, akan tergoda murtad ikut bisikan-bisikan itu. Tapi kemudian mereka yang membentengi diri dengan akal, Ar-Rahman itu sudah cukup membentengi diri. Keberadaan kita di atas muka bumi ini dituntut oleh Allah kemudian hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, jin yang kemudian taat beribadah, kedudukannya sama dengan manusia. Sama dengan manusia yang beribadah. Dijanji oleh Allah keselamatan. Jin yang ingkar sama dengan manusia yang kafir. Sama-sama camping di neraka. Itu kaitan, itu kaidah. Dan tidak bisa ada yang bantah. Karena ajaran para nabi itu seperti itu. Gitu Bang Handi. Camping di neraka ya. Berarti miliaran dong orang. Iya. Berarti banyak miliaran dong orang yang camping di neraka. Iya. Banyakan cewek. Gurunda, aku mau nanya juga Gurunda. Iya. Aku misalnya mau tiduran ya. Siap. Dalam Islam itu kalau misalnya kita lagi berdosa, boleh nggak kita ini nebusnya pakai daging orang? Bisa nggak itu, Gurunda? Sen kiri. Nggak bisa ya? Dosa kita tanggung sendiri, nggak bisa. Karena kita diupah berdasarkan perbuatan kita masing-masing. Bukannya upah dosa dalam maut. Sesuai di Bible. Benar. Jadi ketika kita mati dalam keadaan berdosa, tidak kepada Allah atau menyekutunya adalah kematian yang kekal, yaitu neraka. Itu. Maka kalaupun kemudian kita mati dalam membawa dosa, usahakan matinya kita itu tetap dalam keadaan tidak pernah melakukan kesyirikan ataupun pernah bertobat kepada Allah. Itu aja. Oh, Masya Allah. Sama ini Gurunda, aku penasaran kan, aku agak terlalu awam soal kisah nabi-nabi. Ada nggak sih Gurunda di Islam itu nabi yang nyembeli sapi, sapinya tuh disalib gitu loh, nyembelihnya tuh disalib, ada nggak itu? Ada nggak? Siapa tahu? Nggak ada ya? Semua nyembelihnya pakai pisau ya? Prosesi penyembet. Iya, baca di Imam Tempat itu lengkap itu. Tata cara pembunuhan, penyaliban, penyembelihan maksud saya terhadap domba, baik itu jantan, domba betina, ya, semua diajarkan di Imam Tempat, lengkap itu. Jadi tidak ada itu binatang disalib, nggak ada. Analogi binatang betina. Penjahat kelas kakap. Karena ini berbicara salib. Jadi kalau Anda menuhankan orang yang disalibnya, Anda menuhankan penjahat. Karena hanya orang jahat yang kemudian dibaca di dalam Ulangan 41 nomor 23. Jelas itu. Oh iya, sama ini Gurunda. Kalau di Islam menyembeli itu kaki binatangnya dipaku ya? Ya, paku-pakuan. Sebisa mungkin lehernya potong secepat kilat. Oh, leher bukan kaki ya? Kakinya dipotong kakinya. Oh, salah ya. Salah konsep. Makanya babi itu tidak disiapkan. Saya serius banyak ini, dengerin dulu. Apakah memang di zaman Nabi Isa itu memang ada orang yang mau menyalibkan Nabi Isa, Pak? Terus tujuan mereka mau menyalibkan Nabi Isa ini siapa ini orangnya ini? Itu loh, dari suku mana? Sebenarnya itu adalah cerita yang tak bersambung. Cerita yang tak bersambung. Cerita yang sebelum yang tidak ada terkait. Allah mengatakan wa masalahu ya, itu ketika kemudian diselamatkan, diangkat oleh Allah, sudah selesai di sana. Gak ada lagi tambahan-tambahan pengajaran bahwa ternyata yang mau disalib ini kan kemudian adalah Tuhan, supaya dia menjadi Tuhan, kudu dia jadi dulu. Gak ada cerita itu. Itu murni baru. Makanya kelabah teman-teman kita ketika saya tanya siapa dari mana kemudian kitab Taurat itu disebut sebagai perjanjian lama, ilmunya dari mana, dapat siapa ilmunya, guru. Gak akan pernah bisa dia menjawab itu. Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Aturan ketetapan Tuhan
hukum-hukum sebagai sebagai perjanjian baru yang ditorehkan di dalam Yeremia 31 nomor 33 hukum, tetapi Anda mengatakan nama ilmunya dari mana? Tuyul. Siapa yang ngajarin? Oh. Siapa yang ngajarin? Bah, itu perjanjian lama. Tidak ada cerita. Putus lagi Bang Juma kayak tadi. Kepada mereka ya itu ada putus lagi yang diberikan Allah kepada mereka. Ya, putus lagi kayak tadi. Mapelala. Mapel ini kapan nih? HP. Mapalah nih. Pala ada nih pada peku. Mapelai apelai. Lah ini cek dia benar lepo. Apa mulut teh 10 le. Kan dia meledak gitu loh. Dede. Meledak beli lagi lah. Iyalah, jangan orang susah emang apa. Iya, Dede. Lu nanti kores ketemu sama gua di Jadi Bos seperti Wedding itu, lu. Pak. Jadi apa pertanyaan? Bang Juma ini apa? Oh, ya. Ya ngerekam hujan pas hujan direkam kuwi. Rekan kita Inilah kan ya. sambil tidur. Putus Jurus lagi tuh ini HP-nya. Bang Zuma itu namanya Bang Handi. Paham napa? Itu namanya jurus mau turun udah. Jadi di ini disangkut-sangkutin. Ya enggak bisa turun kalau sebelum diizinkan lah. Udah digabung nanti- suku tomat wae Bang Zuma. 20 menit lagi 20 menit lagi. 20 menit lagi. Insyaallah. Dokter Samuel ada tanggapan dokter? Iya. Gak apa-apa, silakan dokter. Dokter Samuel. Dokter Samuel ini ada dokter THT Bang Juma. Silakan. Halo. Ya. Ya. Di sini kan tertulis bahwa Israel itu disebut hamba Allah ya. Di dalam Yesaya 41 8 sampai 10 44 nomor 44 21 48 Enak kali lagi kayak gini ada yang masakan Niki. 49 nomor 3 itu apakah Yesus sendiri itu termasuk yang disebut hamba Allah yang setia? Demikian dari saya. Oke. Bang Juma mendengarkan nggak pertanyaannya dokter Samuel? Cek. Saya kedengaran Bang Handi. Iya udah bagus, silakan. Cek. Iya. Oke. Yang ditanyakan apa hamba kan, Mbah? Apakah Yesua Mesias itu adalah hamba Allah gitu? Ya jelas. Apakah Itu hamba Yesus Allah. itu termasuk hamba termasuk Israel adalah hamba? Maksudnya seperti ini. Maksudnya apakah Yesus itu termasuk orang-orang yang disebutkan bahwa Israel adalah hamba Allah? Oke, Bani Israel Bang Juma, Bani Iya. Israel itu silakan. Iya, betul. Bani Israel itu adalah termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, itu semua adalah hamba Allah. Makanya dikatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun yang beriman di antara mereka, maka akan keuntungan. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara akhir wa amila salihah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Yahudi di sini adalah Bani Israel, Bani Yakub. Ya, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah kemudian dan beramal kepada Allah, mereka akan menerima pahala. Apakah Yesus itu sebagai hamba Allah? Yes, dia hamba Allah. Dijelaskan kitab saudara bahwa Yesus itu Allah. Tidak ada yang kemudian bisa menutup keberadaan itu. Yesus itu adalah hamba. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah. Siapapun manusia ini semuanya adalah hamba. Nah, sekarang permasalahannya adalah nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan Siapa yang berhak itu?
akan mengambil kerajaan itu, Iya, Pak, ya dilewati. dialah oknum yang akan menaklukkan bangsa. Dilewati motor-motor gede. Nah, kira-kira siapa itu yang menaklukkan bangsa-bangsa? Makanya di dalam Yesaya 41 yang Anda bawa yang putus-putus ya, Pak. siap 41 ya? Dar, Iya. Gurunda putus-putus. Mulai ya, si tinjau lawik barang orang enek Oke. Iya benar. Baik. Yesaya 41 8 sampai 10, Pak. 42. Oke. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah bila keturunan Abraham yang kukasih. Engkau yang telah kuambil dari ujung bumi dan telah kupanggil penjuru. Betul. Jadi Bani Israel itu adalah hamba Allah. Hamba Allah yang diperkenalkan kepada bangsa yang diangkat derajatnya Bani Yakub, Bani Israel. Betul itu. Nah, Yesus datang kemudian untan, yaitu menyembah hanya kepada Allah, dan juga mengajarkan bahwa akan datang sosok penghibur lain di luar daripada Bani Israel, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Silakan. Oh, ada lagi Ya, dong, jadi- akuk lagi dong. Tunggu akuk dulu, Bunda. Dan Ini aku Yesus penasaran. itu- Penasaran akuk. Dikit. Gurunda, kan Nabi Muhammad orang Arab ya. Kenapa kitab sucinya enggak bahasa Yunani? Iya, bagus. Jadi semua bahasa yang semuka bumi ini yang kaya akan makna yang sambungan ilmu, dari rasa, dari hurufnya, dari kata-katanya, itu hanya bahasa Arab. Makanya di hampir semua bahasa yang ada di atas muka bumi dalamnya, termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian banyak menyatu dari bahasa Quran, bahasa Arab. Nah, kenapa itu bisa terjaga? Karena hanya bahasa Arab yang kemudian memiliki kaidah-kaidah yang selaras dengan kaidah ilmu. Hanya di bahasa Arab itu. Sehingga kemudian mengatakan bahwa dalam surah apa itu ya? Ibrahim kalau nggak salah ya, bahwasanya Allah memberikan sebuah pernyataan kepada Nabi berdasarkan terhadap kaumnya. Nah, sehingga harus bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena hanya bahasa Arab yang kemudian pemberitahuan keilmuan baik bahasanya maupun kandungan-kandungan yang termaktubnya, dan bahasa Arab itu mewakili makanya kemanapun Al-Quran itu silakan original teksnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mana Al-Quran itu dibawa. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai final di setiap pengajaran para nabi. Hanya menggunakan bahasa Arab itu. Karena ketika ditanya, kenapa harus begini? Kayaknya menjelaskan. Kenapa harus seperti ini? Kaidah bahasanya menguraikan. Makanya ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu i'rab dan seterusnya yang menjelaskan poin per poin, titik per titik, koma per koma di dalam Al-Quran. Semua bisa dijabarkan. Seperti itu. Kalau misalnya dia bahasa Yunani, kalau misalnya dia bahasa, gimana bisa dijabarkan? Apakah bahasa Yunani itu punya disiplin ilmu untuk mengkaji? Bahasa Yunani, nah, contoh, kalau mulainya us, nanti di kalimat keduanya as. Jadi as us gitu-gitu dia. Aku bacanya sih gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam penjabaran kitabnya orang Yahudi ada muncul kata Hasem atau muncul kata Yod-Heh-Vav-He, bandingnya apa? Secara person, bukan secara umum. Yod-Heh-Vav-He disebut dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani disebutan apa? Yotsefafus. Nggak bisa. Makanya kemudian setelah kitab-kitab terdahulu yang muncul adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ya itu bisa diserap ke dalam.
Nah, itulah contoh. Yotepape di Allah, Yotepape di Yunani apa? Theos. Theos itu apa? Dia Tuhan. Masih umum dia. Susah kan? Susah. Maka satu-satunya cara harus menggunakan bahasa Quran. Karena Al-Quran kemudian semua bisa terjabar dengan baik. Kenapa Allahu fathah? Akbar. Kenapa kasra? Kenapa harus ma? Kenapa harus sukun? Pasti ada kaidah i'rabnya. Pasti ada. Nah, ibaratnya Quran itu. Kenapa dia baris ada kata fathah, tanda baca atas, bukan damma? Kenapa bukan kasrah? Ada jawabannya dalam ilmu. Itulah hebatnya Al-Quran. Dan kenapa tidak is? Kenapa? Apa alasannya? Tidak ada kaidah apa yang bisa. Nggak ada. Makanya orang Arab yang hidup di Arab belum tentu paham Arab. Tentu orang yang menerima Quran, para sahabat yang menerima Quran belum tentu seketika itu juga paham nahwu Arab. Tentu. Tapi dengan berjalannya Al-Quran, kok ini bisa selaras dengan Al-Quran. Itulah hebatnya. Maka kekuatan apapun Allah berani menantang. Al-Quran itu menantang kepada siapapun. Kenapa? Allah sudah menyiapkan disiplin ilmu untuk menjaga itu. Bukan seketika spontan begitu saja, tidak. Allah menantang kemudian karena Allah tahu Arab itu memiliki disiplin ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Saya mampu membuat Al-Quran 4 surah semisal Al-Quran. Muji. Berani saya taruhan. Silakan buat. Ayat pertama, tiada kemilau seindah sangsil. Muji. Kaidah bahasanya, kemudian urutan-urutannya, kemudian terus apa yang bisa Anda jabarkan mengenai makna yang muncul di sana? Apa asbabun nuzulnya? Yang merespon terhadap pernyataan itu? Apa muatan? Coba Anda, ada nggak efeknya terhadap gelombang-gelombang yang muncul dalam pemikiran kita? Coba Anda bacakan. Tiada kemilau indah sangsil. Yang ada menggelitik. Orang semua tawa nantinya. Ya kan? Coba guna hasaro ente. Orang semua pada tertawa nantinya. Tapi kalau Quran Ar-Rahman Quran Masya Allah, Masya Allah. alam semesta itu seketika bergemuruh langit ketujuh. Dia kalimat Allah sedang dilantunkan. Itulah yang tadi tiada kemilau seindah sartawa. Tiada ilahi. Enggak ilahi. Begitu juga bahasa Indonesia. Seindah nada itu tidak akan seindah dengan Anul Karim. Itulah salah satu. Kira itu jawabannya sederhana sekali. Sebelah mungkin kita bisa. Gurunda terakhir Gurunda. Aku terakhir ya, mau closing di YouTube. Semangat kali bocah ini. Iya ini karena aku awam, aku masih banyak belajar Islam. Pengen tahu kalau di Islam itu Gurunda, misalnya kita ngasih utang ke orang lain. Nah, jadi orang ini ngutang ke kita nih 10 juta. Nah, terus kita mau ngelunasin orang ini. Apa kitanya harus bunuh diri, Gurunda? Atau kita ngebunuh anak kita? Sen kiri, Gimana cara? sen kiri. Gimana cara ngelunasin utangnya orang yang punya utang ke kita ya? Ini aku agak bingung caranya loh kalau di Islam. Korbanin anak lu. Nah itu apa kayak gitu Gurunda atau gimana? Salah bukan korbanin anak. Kaidah itu salah. Kaidah yang benar itu kaidah yang terpapar di hadapan kita itu adalah kita ingin menyelamatkan anak yang bersalah, kita yang bunuh diri. Oh gitu. Enggak, ini Iya, posisinya kita kalau yang punya bunuh diri. utang. Oh, ada orang. Kita minjemin uang ke orang ini 1 juta gitu. Nah, kita tuh pengen ngelunasin utangnya dia. Iya Kores, kalau kayak begitu di depan Adira tuh banyak banget orang disalipkan kalau begitu. Depan Adira. Iya pembiayaan ya. Gimana ya caranya? Aku agak bingung kalau di Islam gimana ya?
Gimana gimana? Ini saya mau nanya Banyu udah ngantuk apa belum ya? Ini serius Banyu. Ngantuk kali ya. Satu doang nih, Banyu kenapa anak babi jalannya nunduk di belakang induknya? Karena dia malu punya emak. Hah? Kenapa? Jangan dibantu jawab. Kenapa anak babi jalannya nunduk di belakang induknya? Apa ya? Bener yang tadi. Karena dia malu Iya. jadi babi. Ya malu kalau emaknya Yang babi. jadi masalah, yang jadi masalah ini Bang Andi, ketika kita makan duren, kita akan bau duren. Itu jadi masalah. Bau. Kalau yang di Komal Bang Tuh, Handi, bauan di kalau di WhatsApp. sini, kalau di sini Bang Andi. No. Iya. Waduh, ini nggak tahu ya Reko. Bang Andi. Ketika kita Bete makan, kulana. ketika kita akan bau duren. Ketika kita makan bau, Iya iya. iya. Bau ket. Gitu aja kok. Bang Handi, Bu Bari ada Imrus, Bu Bari. Kapura nih apa? Sebentar masih ada. Pak Samuel masih ada. Samuel mau bertanya ke kawan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Salam. Iya. Berkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama tadi tentang hamba Allah ya. Di dalam Bible sudah tertulis bahwa Yesus tersebut adalah seorang utusan. Apakah dengan begitu saya sudah merendahkan dengan meyakini bahwa di dalam Bible itu Yesus adalah utusan? Iya, itu udah benar itu. Yesus adalah utusan. Utusan siapa? Bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Dan dia Sebagai hamba. utusan Tuhan, Maksudnya, apakah saya merendahkan dengan saya mengatakan atau dengan saya mengimani seperti itu? gimana? Nggak merendahkan Gimana, Bang? karena dia pengakuannya itu sendiri, Bang. Pengakuannya di Yohanes 17:3 memang dia mengaku di situ tinta merah kan tertulis itu ya. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu tinta merah berarti pernyataan Yesus. Dan sedikit Gurunda, aku kasih tahu dulu di Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul 3:13 ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Nah, jadi posisi Yesus memang dia hamba. Gitu Bang, silakan Gurunda. Cakep Bunda. Tapi ini mesti jelas dulu merendahkan siapa Samuel maksudnya? Iya, apakah jika saya mengimani Yesus adalah utusan, apakah saya merendahkan derajatnya Yesus? Seperti itu maksudnya. Karena teman-teman saya banyak yang mengatakan, kalau saya meyakini itu adalah utusan, bukan Tuhan, maka saya sudah merendahkan dan bahkan saya sudah bersaksi palsu. Balik. Sekarang gini, Bung. Nama wakil presiden apa? Pak. Oh itu ya. Ma'ruf Amin. Wakil presiden kita. Ya. Kalau dia datang kemudian lewat di hadapan saya, kemudian Anda memanggilnya, wahai Bapak Dan, apakah Anda sedang meninggikan beliau? Anda sedahkan beliau. Wakil presiden Anda sebagai apakah kemudian wakil ini akan merasa akan merasa ditinggikan panggilan itu? Kenyataannya dia hanya wakil. Apakah itu bukan pelecehan? Itu Tuhan dianggap Tuhan. Anda sudah benar. Anda merendahkan ketika Yesus Anda sebut Tuhan.
Anda menghina itu. Anda menghina Yesus. Ya, Anda menghina Yesus. Kalau Anda mengatakan, kenapa? Coba bayangkan mana Yesus itu di hadapan Tuhan. Salaman dia beribadah, berpuasa siang malam hari, sujud dia kemudian beribadah ke Allah. Setiap perkara yang ada di hadapannya dia berdoa ke dia dalam keadaan bagi utusan Tuhan dengan tak takutnya, was-wasnya menghadap pada Tuhannya, kemudian mengharapkan keselamatan dari Tuhannya, kemudian justru kita menganggapnya Tuhan dan penistaan. Makanya enyahlah dari kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalam Matius 7. Bukan setiap orang yang masuk ke dalam surga. Enyah padaku kalian semua pembuat kejahatan. Harus bangga dong, senang dong dipanggil Tuhan. Tapi ternyata justru mengusir orang yang memanggilnya Tuhan dan kau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Anda sudah benar dikatakan dengan mengimani beliau adalah utusan Tuhan. Tinggal bersyahadat aja. Iman saudara itu sudah selaras dengan ajaran yang diajarkan. Tidak menerima Yesus, mengatakan Yesus itu adalah anak haram, anak tidak menerima Yesus. Mereka mengajarkan Yesus itu Tuhan. Dia manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Islam kemudian dia sebagai nabi, menyucikan namanya, mengangkat derajatnya, kemudian memulihkan dengan semua ajaran-ajarannya kepada Bani Israel. Jadi Yesus manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib demi untuk menebus dosa manusia yang dipersepada Theos. Kalau di Yahudi dia adalah anak pantera, anak pesina. Kalau di Islam dia adalah laki-laki yang suci, dilahirkan dari seorang, bahkan ibunya dibuatkan nama surah Al-Quran, surah Maryam, Imran. Jadi ya, kesempurnaan dan seimbangan selarasnya antara akal itu hanya Islam. Saya kira Siap Gurunda. Oke, aku mau nambahin. Aku koreksi dulu Samuel. Bukan soal kata utusannya. Itu pertama. Yang kedua, yang merasa direndahkan itu bukan Yesusnya, tapi Kristen mayoritas. Merasa direndahkan keimanannya oleh Samuel yang notabene Katolik sendiri. Itu kedua. Terus yang ketiga, yang merasa direndahkan itu bukan karena utusannya, tapi kata hanya. Yesus itu hanya utusan. Nah, keimanannya Kristen mayoritas merasa direndahkan dengan hal tersebut. Gitu. Jadi yang merasa direndahkan itu Kristen mayoritas via keimanannya, bukan Yesusnya. Yesusnya mah merasa dihormati karena pengakuannya diakui Samuel. Itu. Terus Gurunda, aku mau nanya lagi deh, mumpung sepi. Kalau berdoa menghadap proyektor itu di Islam boleh nggak menghadap proyektor? kalau proyektornya itu pas berhadapan pada saat kita ibadah menghadap kiblat, tidak apa-apa. Kan tujuan bukan menyembah proyektor dan proyektor. Kita menghadap ke Ka'bah aja nggak nyembah. Lain cerita kok. Ibadahnya memang ditujukan ke oknum itu. Nah, ini posisinya proyektornya adanya di belakang. Ya nggak apa. Apa yang penting jangan. Seperti Gurunda putus-putus. Biarin Gurunda istirahat aja. Ini ada tamu nih. Coba disapa Bang. Oke, siap. Assalamualaikum Bang Handi. Kecapean itu. Gurunda udah kecapean.
Saya tutup dulu sahabat sekalian. Terima kasih atas keberkahan yang kita lakukan pada malam hari ini sampai. Terima kasih atas ruang juga yang diberikan kepada saya sebagai satu narasumber di sini, di mana muatan penyampaian saya khususkan kepada diri saya sendiri dan juga keluarga yang mendengarkan. Dan kalaupun ada dari apa yang saya sampaikan itu cukuplah Allah. Dan saya minta maaf ketika kata yang kurang berkenan. Saya juga manusia biasa, sebagai guru hanya sebagai orang mengambil posisi untuk menyibukkan diri di dalam misi penyampaian tentang kaidah-kaidah kebenaran yang menurut saya itu adalah kebenaran. Ucapkan sahabat yang punya yang typing di bawah dan juga di channel Zulkifli M. Abbas dan channel-channel yang berhiasi dengan Komal Blokir Permanen ini. Terima kasih. Jumpa kembali dan mohon maaf semuanya. Saya akhiri subhanakallahumma bihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam Tuhan jayalah, Islamku jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Al-Mukarram Zuma. Ya, sehat-sehat terus Bang. Amin. Yo Ikhwan, untuk yang di YouTube Serius Comment Center juga closing ya. Doa kafatulnya udah oleh Gurunda. Sampai jumpa esok hari dengan dialog-dialog yang menghibur dan manfaat di Serius Comment Center. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Bang Handi. Tuh disapa dulu tambah. Bang Handi tidur ya? Fox. Iya, bentar tuh Bang Handi. Mau closing juga Bang Handi. Tidur kayaknya. Oh iya, YouTube. Belum saya close. Bentar, udah closing Bang Handi mau closing juga. Enggak, terusin dulu, saya belum close. Oke. Selamat malam Fox. Durasinya. Selamat malam Fox. Tidur. Fox, Tidurlah kok. mute-nya dibuka Fox. Kristen itu. Ketilan kelamaan. Fox ame-ame, belalang kupu-kupu. Hai Fox. Halo. Diskusi apa kita Fox? Aku aja yang buka. Fox, Kan. Yesus bisa bahasa Ibrani gak sih? Yesus. Ini si Kores ini pun nanyanya cepet kali langsung mengulti. Bang, saya di sini mau Nanya-nanya santai dulu lah. Oh, Alon-alon kelakon. Dia langsung diultinya. Fox, Yesus ada ini nggak? Pernah sakit nggak Yesus? Emang tuh di sini, emang dia di mamanya. dalam hatiku sakitnya Oh, iya. tuh di sini. Kan bukan mamanya. Astaga. Ya udah Fox mau nanya apa? iya Boleh pakai Timi. mau Oke. Ustaz sudah turun. Dah bertanya capek. soal ini Dari tahu tuh. awal mula ini Oh. Awal mula kiblat. Kenapa awal mulanya kenapa menghadap ke Pada mula ini awal ya. mulanya Allah ciptakan Menghadap ke- langit dan bumi. Yerusalem, setelah itu diganti, bagaimana itu kira-kira? Oh ya, oke. Kita jawab ya. Ke dalil. Gua mesti buka Al-Bidayah wan Nihayahnya dulu nih. Tunggu sebentar ya. Ini bukan sebentar, ini lama namanya. Bertapa dulu kan. Ini ada di Al-Bidayah wan Nihayah jilid 5.
Ya, selamat malam gue Whitney. Aduh, Pagi. selamat malam. Al-Bidayawan Hinaya jilid 5 halaman 54. Alhamdulillah. Ya harmukallah. Mana nih 54? Lagi nyari apa, Bang? Lagi nyari Google. Enggak, ini Al-Bidayawan Nihayah. Udah yang lain sama. Al-Baqarah open itu cam dulu. Bang Kores. Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Iya itu perubahannya, ini awalnya. Oh, awalnya. Tunggu. Oh, dia minta Nih. awalnya. Al-Bidayawan Nihayah dulu. Salah, ini mah Biblos edisi baru. Salah. Ini loh maksud gua. Tunggu ya, gua bacain dulu ya. Mantap, banyak bener bukunya, mantap. Itu ada iklan rokok tuh. Ada puntungnya. Iya, matiin dulu. Waduh, habis makan gua. Oh iya ini. Jadi nih jawabannya ada di 59. Udah yang lain ngopi. Nih my bre. Ini diambil dari ayat Al-Baqarah ayat 142. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa Rasulullah selama di Makkah salat menghadap Baitul Maqdis sementara Ka'bah berada di hadapannya sebagaimana riwayat Imam Ahmad nomor 120. Enggak kebaca ya, sorry. Nah ini bre. Nah ini Rasulullah selama memang Baitul Maqdis itu di belakang Ka'bah karena waktu di Mekah itu ini posisinya Ka'bah di sini, nah Baitul Maqdis itu di sana. Jadi kalau ditarik garis lurus itu searah shoot kayak gitu dia. Jadi yang pertama itu memang Mekah, pertamanya Ka'bah. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad 124 dari Ibnu Abbas, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak bisa lagi melakukan hal yang sama, yaitu menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Maka pertama kali beliau sholat menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah selama 16 atau 17 bulan atau hingga bulan Rajab tahun kedua gitu. Rasulullah SAW senang jika arah kiblat diubah ke Ada di sini bisa kita lihat gitu. Memang kiblat pertama Ka'bah. Kenapa menghadap Baitul Maqdis? Kenapa mati? Kenapa menghadap Baitul Maqdis? Karena ketika menghadap Ka'bah itu arahnya tuh langsung gitu. Langsung kepada kiblat. Makanya dia dalam Islam itu dikenal dua kiblat. Pertama kiblat Nabi Ibrahim, itu yaitu Baitullah yang ada di Mekah, dan yang kedua ada kiblatnya Nabi Yakub, Nabi Israel. Itu ada di Baitul Maqdis, Yerusalem.
Gitu jawabannya. Terpuaskan saudaraku atau masih mau lanjut? Putus-putus suaramu. Silakan. Putus-putus. Astagfirullah. Sinyalmu Tunggu. hilang ada, bro. Cek. Sekarang gimana? Kameramu mati juga. Aku tambah Jadi sedikit ya, Bang. nggak tempat kebaca. Aku tambah sedikit ya, boleh? Boleh ya, aku tambah ya. Gini, kiblat atau arah sholat sendiri adalah tempat umat Islam seluruh dunia untuk menghadapkan wajahnya saat beribadah, mengharap berkah dari dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Perintah menghadapkan wajah ke arah Ka'bah saat sholat tertuang dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 144 ya. Artinya bismillahirrahmanirrahim. Artinya palingkanlah muka-muka arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada palingkanlah muka-muka arahnya. Ya itulah sehingga ayat tersebut diturunkan saat Nabi Muhammad SAW tengah melaksanakan sholat zuhur di Masjid Bani Salamah dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Sejak ayat itu turun, posisi kiblat dari Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram pada Rajab 2 Hijriah atau Januari 624 Masehi. Itu jadi turun ayat sehingga Rasulullah sholat menghadap kiblat ya. Surah Al-Baqarah bisa dibaca di surah Al-Baqarah 144. Itu Bang. Makasih. Ya itu perubahannya. Nah untuk yang pertama ini suara udah bagus belum? Udah. Oke, ini sebagaimana riwayat Imam Ahmad 124 dari Ibnu Abbas ketika beliau hijrah ke salah dari sini harusnya. Yang bisa diambil dari ayat ini Al-Baqarah 142 adalah bahwa Rasulullah SAW selama di Mekah sholat menghadap Baitul Maqdis sementara Ka'bah berada di hadapannya. Jelas nggak sampai sini? Suaranya jelas nggak? Oke. Jelas. Jadi ketika Nabi Muhammad sholat, Nabi di sini nih. Ini Ka'bahnya di sini, Baitul Maqdisnya di sini. Jadi tetap sejalur karena Yerusalem itu ada di utara Madinah. Jadi tetap Ka'bah itu yang bait suci pertama, kiblat pertama. Karena di sini juga dijelaskan mana dia? Nah ini. Rasulullah SAW senang jika arah kiblat diubah ke Ka'bah yang notabene adalah kiblat Nabi Ibrahim. Jadi memang Ka'bah itu kiblat pertama, nggak pernah jadi kedua. Berarti yang kedua itu di Yerusalem. Yes, yang kedua itu Yerusalem. Karena kalau kita lihat urutan ya Ibrahim kan duluan daripada Nabi Yakub. Begitu kawanku. Jadi gini Bang, yang saya mau nanya, kan arah kiblat ini kan udah Bang infokan kan dua kan, Mekah, Yerusalem. Tapi kenapa masjid awal-awal itu pada 100 tahun Gue nggak dengar apa-apa ya. Kenapa ya? Cek. Halo? Tes. Halo? Ini gua doang yang nggak denger atau gimana? Kenapa sih sinyalnya? Kedengeran Bang. Yo, masuk. Kedengeran. TikTok Lanjut. lagi gangguan. TikTok lagi gangguan. Ya, apa? Kedengeran? Ini gue jawab 2 pertanyaan lagi ya. Mau push rank? Ya, silakan. Kedengeran nggak Bang? Cek kalau. Ya, lanjut. Iya. Gua harus ini ternyata harus tutup kamera, bandwidthnya nggak kuat. Oke. Yang saya mau nanya ini gini, kan dua nih arah kiblat. Yang kedua itu di Yerusalem, yang pertama di Mekah. Tapi kenapa 100 tahun awal pada saat Muslim berdiri, masjid-masjidnya itu arah ininya kiblatnya nggak ke ini Mekah? Kan abang sendiri bilang pertama tuh Mekah. Ya. Bisa. Iya kedengaran. Iya kenapa masjid-masjid awal arah kiblatnya nggak ke Mekah kan gitu? 100 tahun setelah masa Nabi Muhammad SAW kan gitu. Oke. Iya, gue tahu ini dari orang bule. Tahu namanya lupa. Bisa dikasih lihat petanya masjid-masjid mana saja yang menghadap ke Petra mungkin? Silakan. Itu Bang. Saya sebutin namanya aja ya Bang. Soalnya nggak bisa buka kamera. Nanti abang ada internet, mungkin abang bisa cari. Boleh. Tunggu.
Nah, ngobrol damai begini kan enak. Iya, karena Kores mah orangnya reaktif kawanku. Dikerasin gua pedang, kalau lembut ya gua vibrator. Mau vibrator aja udah jam segini. Oh ya, vibrate menggetarkan hati, bre. Menggetarkan rohani, bukan daging. Bang. Ya udah coba. Halo. Sok Ya. gue ini sambil gua open cam ya. Gue langsung ke ini, langsung Google aja supaya tidak ada dusta di antara kita. Yang Nah, pertama itu Masjid Musyata Oh. Aman tahun 743. Mos aman. M-nya 2 ya. Mos aman. Enggak. Tulisannya MUS HATTA. MUS HA HATTA. Masjid itu dibangun tahun 743. Nah ini nih kamera gue double-nya tuh nggak mau langsung fokus. Woi, fokus dong. Nah itu ya. Terus ada lagi Masjid Umar di Bosra. Tunggu dulu, bre. Tunggu dulu. Oh, kirain mau buka tabnya satu-satu gitu. Tab buka tab Tunggu satu. dulu ini. Nah terus kita gimana cara lihatnya ini? Gimana cara apa? Cara dapat data arah kiblatnya? Dari ini, Bang. Mereka di sini pakai apa? Dari atas tuh, drone gitu, kamera drone. Jadi gimana nih gua? Rute ya? Ke rute. Kemana nih gua nih? Foto satelit aja, Google Earth. Coba Oke, lihat dari Google Earth. Google Earth. Google Earth. Memang kita bisa lihat dalamannya masjid kalau pakai Google Earth. Google Earth. Tapi mereka tunjukin di sini nih dasar fondasinya sih, Bang. Enggak. Maksud saya tadi dasar fondasinya ditunjukin dari atas Banget gitu. siapa sih yang mau dicapai di sini? Nah itu dasar fondasinya tuh gimana? Lu mana sih? Open cam bisa nggak sih? Nggak bisa, Bang. Google Earth. Oke, Google Earth. Karena kalau ke Google Earth cuma gedung doang loh. Iya. Google Earth Ya gitu. udah nggak usah dibuka. Maksudnya apa sih? Iya katanya ke masjid-masjid awal-awal itu menghadap ke Petra, masjid-masjid yang awal katanya gitu. Iya. Nah, tahun pertama. nah ini kan Dia yang suruh buktikan lah. Dia yang menuduh kok. Ya, kalau itu kan ini ada internet nih, Bangnya ya. Nah ini gua bukain internetnya gitu. Nih, Nah, Google Earth apa? tuh, Google Earth gua buka. Maksudnya kalau Google Earth nggak bisa ini, kita lihat kayak fondasinya. Gimana kalau kita nonton videonya aja supaya jelas? Nah, gitu kan. di mana videonya? YouTube. YouTube. Pasti nggak usah bukan Islam. Jangan buka YouTube lah. Arkeolog, Bang. Dia juga nggak bawa agama sih, dia penelitian. Ya siapa nama arkeolognya deh gitu coba. Apa nama bukunya? Itu dari buku itu. Nggak, dia udah nerbitin video sih. Iya, memang ada buku. Ya udahlah berserakan. Iya, siapa? Siapa namanya siapa? Siapa namanya? DAN. Dan Gibson. DAN. Iya. Oke, Dan Gibson. Nah, kita buka Dan Gibson. Terus YouTube. Oh, ini masih Google ya. Gini. Kita supaya tahu dulu ininya, Bre. Soalnya kalau di videonya itu dia jelasin pakai ini gambar fondasi awalnya kan. Jadi Mestinya kita sih bisa lihat. yang mengklaim itu yang membawa data gitu loh. Iya sih. Cuma Iya, karena bikin aku panjang baik. sih. Kamera saya ini, Pak, nggak bisa dipakai. Ya udah jadi next aja lu siapin dulu abang data ada lu gitu internet. aja, Res, daripada mempersulit. Dan Gisep Petra. Nggak apa-apa. Nanti di sini ketahuan nih. Di sininya. Om Handi tenang, kita lihat aja dulu mereka berdua. Om Handi Di tenang. sini. Ya kenapa Di lu yang ngatur sini. gua? Bukan ngatur Om, cuma dibilang biar aja berdua. Enggak, Ini kalau kita- diskusi, kalau diskusi itu yang membawa data yang ngomong gitu loh. Nah ini ya kita buka ini ya nabatea.net ya. Ini punya Kristen nih. Ini punya Kristen. If so many most face Petra. Nah kan gitu. Nah ini Mekah. Ini Petra. Nah terus ini Petra. Gini. Nah ini Petra Ka'bah. Ini katanya Petra Ka'bah. Nah tunggu kita ke masjidnya. Mana masjidnya ya? Si anjir gak ada masjidnya. Gimana ya?
Mana yang ada masjidnya? Oh, ini bantahan Islam semua keluar ya. Iya sih, sebenarnya udah banyak juga data-data untuk membantah ini gitu, dan memang agak lucu juga. Tuh, cuma gue mesti ini kali ya. Ya, kalau gitu gini aja deh, Bang, karena Bang udah tahu kan daripada lama, udah tahu kan pertanyaan saya mau arah kemana. Ya. Data-data bantahannya itu yang mana, biar saya juga nonton belajar. Iya, udah dikasih lihat belum? Peta masjidnya ada di mana? Udah dikasih lihat belum? Nah, ini nih ya, ini ya petanya ya. Peta masjidnya Kalau udah saya dikasih lihat. nontonnya di YouTube itu dia udah kayak PowerPoint gitu kan, mereka nampilin. Yang udah punya YouTube siapa, ditunjukin. Bro? Orang mana? Tunggu. Saya lihat channelnya. Ada saya. Islamic Yang punya YouTube Conquest. siapa? Iya, Sebutin namanya. Kita gini aja ya, kita 100 tahun ya Islamic Conquest 7th century. Nah, gini ya, kita lihat nih Islamic Conquest map ya, kita buka map ya. Lihat segede apa Islam abad ke-7 supaya lu paham. Nah, kita buka gambar. Nah, nih, ini Islam. Nih ya. Abad ke-7. Kita buka nih. Nah. Tunggu. Ah, ini Islam ya. Kita buka aja dulu gini deh, supaya gede gambarnya. Wah, lihat betapa gedenya Islam. Ini enggak dong, enggak jadi ini masuk. Order. Nah, ini kita buka. Nah, lihat nih, Islam. Ini Islam at its peak moment ya. Jadi dari Eropa sampai ke India kena semua. Nah, abad ke-7 itu jatuhnya di kekhalifahan Abu Bakar. Kita lihat yang hijau muda nih, hijau muda. Hijau ini jatuhnya berarti dari sini ke sini ke sini. Nah, ini ya. Kelihatan ya mouse gue ya. Itu. Nah, ini tuh masjid semua isinya nih. Masjid semua. Taruhan sama gua. Oh iya, nah di sini pasti nih, yang masjid-masjid di sini nggak dipakai sama dia. Terus masjid-masjid di sini juga nggak dipakai. Dia cuma pakai masjid-masjid yang ada di mana sih Petra itu? Petra tuh Yordania. Iya berarti daerah sini. Nah, masjidnya cuma di sini doang kan? Iya nggak? Yang di sini nggak ada. Iya nggak? Betul. Jujur. Ya nggak ada. Dia makanya yang di arah kiri sama kanan. Iya, jadi cuma daerah sini doang, tapi yang di sini nggak dipakai gitu. Jadi seakan-akan mentang-mentang Petranya ada di sini, Mekahnya ada di sini, jadi dibilang, oh ini mah ke sini nih, nggak ke sini gitu loh. Dan itu dilihat dari gedungnya, bukan dari kalau kita tuh kalau mau misalnya pengen gampang lihat kiblat itu, kita lihat dari posisi mimbarnya. Iya. Dikasih lihat kan mimbarnya Di dalam masjidnya. Dia nunjukinnya kayak curug gitu, Bang. Kayak apa ya? Curug tuh apa sih? Kayak di mana ya? Ya di dalam gedungnya doang yang dilihat. Dia nggak lihat arah kiblat di dalam orang sholat. Posisi konstruksinya. Ya, gini aja deh, Fox. Ada ini. Menurut lu itu orang yang mengatakan menghadap Petra itu, dia pernah masuk melihat orang sholat nggak menghadap Petra? Dia peneliti, Bro, arkeolog. Iya, dia meneliti, dia melihat orang sholat atau dia melihat gedungnya saja. Saya juga nonton yang peneliti. Ya Bang, udah, bukan nonton dia juga pas nggak ada gunanya. ikut sholat. Suruh aja Tuh. penelitinya debat sama gue deh. Suruh bawa ke sini. Oh. Nah, ini kita gedein lagi nih. Ini bisa ya. Nah, ini nih. Ini Yarmuknya aja di sini nih. Ini Yarmuk ini ketemu sama Bizantium. Petra itu kalau kita mesti ke atas lagi Petra itu. Yerusalem tuh daerah mana? Ah, ini. Yerusalem tuh daerah sini. Nih. Yang kiri. Nah, ini. Ini dong Yerusalem. Kalau kiri udah Mesir. Ini kiri Mesir. Sorry, salah, sorry. Enggak, maksudnya kamera gua. Nah, ini. Ini ya, perhatikan. Lihat, ini Islam nyampe ke sini itu hijaunya kayak begini. Kita lihat sekarang. Hijau kayak begini itu berarti zaman Abu Bakar, bukan? Jauh ini. Tuh Umayyad Khalifat itu udah nyampe Umayyad Khalifat. Nah, ini ya. Udah nyampe sini Umayyad Khalifat itu. Boh. Luas banget. Masjidnya cuma ngambil sampel di sini. Yang di sini nggak dipakai, yang di sini nggak dipakai. Gitu. Karena yang dipakai dia dekat Petra. Iya, yang dipakai yang dekat-dekat Petra doang, di sini doang yang dipakai. Itu pun waktu dia meneliti gedungnya doang, dia nggak lihat orang sholat menghadap kemana. Iya. Kan gitu, Bro. Oke, ketahuan ya. Oke. Pastinya kalau meneliti itu, dia ke situ lihat orang sholat, dia menghadap Petra apa menghadap kiblat. Itu baru benar.
Bawain masjid yang di Libya, bawain masjid yang di Mesir, bawain masjid yang di Arab gitu. Lu kalau mau ngambil sampel nggak jangan di sini semua gitu, karena itu tidak mewakili yang di sini. Jadi harus tahu dulu kekristenan itu seberapa jayanya Islam di abad ke-7 sampai abad ke-19. Seberapa jayanya Islam. Tolong dipahami dulu gitu loh. Ya. Nah ini kalau kita mau adu sama kerajaan Israel, kita pakai ya kerajaan Israel as it picks saja. Ini out of topic cuma supaya paham gitu betapa bedanya. Kingdom of siapa gede, Daud atau Salomo? Salomo lah ya. Kingdom of Solomon map. Solomon map. Perhatikan bedanya. Nah kita ke gambar. Terus kita ke ini kita buka yang ini aja ya. Nah, United Church of God. Ini udah Kristen banget lah. United Church of God. Nah, kita buka ini Golden Age-nya. Perhatikan. Nah, ini kerajaan Salomon ya. Nah, mentok ini nih. Ya. Lihat Islam. Ini ke Mesir. Lu terputus suara lu, Res. Lu buka kamera terputus lagi. Nggak kuat bandwidth-nya lu. Mouse gua nggak kelihatan ya, sorry. Aduh, oh ya maaf ya. Cek. Udah masuk belum suara? Udah. Iya, udah. Oke. Nah, ini lihat ya. Ini kerajaan Solomon nih, kerajaan Israel yang dibangga-banggakan nih, keselamatan yang datang dari bangsa kini. Pas jadi kerajaannya aja, Mesir aja nggak kena sama dia. Mesir nggak kena. Assyria apalagi. Ini sebuah kingdom juga nih. Arab pun nggak kena, mentok cuma segini. Sekarang lihat Islam. Tuh, nggak cukup ya. Kita mesti zoom out. Anjay. Beda bre, kalah. Oke. Box Kristen ya? Iya. Kalau Kristen itu kiblatnya kemana, bro? Kalau di ajaran kami sih kiblat udah nggak dipakai lagi. Kenapa? Di ajarannya dia kiblat udah nggak dipakai lagi. Di ajaran dia Protestan, Bang Handi. Oh, jadi di Kristen nggak ada kiblat ya? Di Yahudi. Enggak. Maksudnya ajaran Yahudi. Enggak, saya tanya sama lu punya kiblat atau tidak? Udah dijawab. Ulang lagi. Nggak ada Suara lu kiblatnya dia. Menyek suara lu. Udah malam, Bang. Selamat malam. Sini udah jam. Ntar dulu di nggak ada kiblat. Jadi Kristen nggak punya kiblat ya? Kiblat. Bang Handi, Afwan, Bang Handi Solo ya. Aku pamit ya. UTST, Bunda Rahma, Akhi Ibes, Akhi Imrus, Go With Me, Edi Badai Fox. Aku pamit ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga sempat Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi aku juga capek nih sebenarnya nih, udah mau 2 jam ini. Saya tutup dulu di YouTube deh. Udah enggak ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang ada di Andi Celebes Channel ya. Waktunya kami untuk beristirahat. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi esok hari. Ya sekali lagi kalau ada kata hilap dari kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gua kangen nih sama Korea. Penontonnya masih 1000 loh lebih. Ya begitulah, memang selalu begitu Bunda. Kalau penontonku banyak pasti udah selesai. Memang selalu begitu. Bukannya bantu kayak nonton di YouTube juga, di TikTok semua nggak bener ini orang. Oke, dibantu ya ngomongnya. Oke, teman-teman yang ada di YouTube-nya Bang Handi Celebes, terima kasih kalian setia menonton di tempatnya Bang Handi. Jangan lupa tonton terus dan ikuti terus channelnya Bang Handi Celebes. Semoga sukses untuk kedepannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Oh, Go With Me ya. Silakan. Go With Me. Pak Edi Badai, apa yang bisa diobroli dengan Pak Edi Badai? Nggak nyambung. Saya pikir mau ibadah penutup. Itu nutupin YouTube, mau Bang Edi YouTube, Bang Handi kan kata Bang Handi, bantuin deh orang tuh YouTube-nya, makanya aku ngomong YouTube tuh udah dimatiin sama Bang Handi YouTube-nya. Jadi harus pertanyaan saya gini ke Fox. Blokir permanen Medan di mana Kak? Saya nggak tinggal di Medan. Saya tinggal di Pinang.
Fox dan go with me ya. Para nabi itu ibadahnya itu dulu itu semua nabi ya, hampir semua nabi yang ku tengok di Bible tuh bersujud loh, sujud menyembah. Coba gimana tanggapanmu? Cuman si Edi Badai aja nggak sujud. Ini juga Fox, go with me tuh cuma nyanyi-nyanyi, nggak sujud. Kalau bicara sujud sembah sih sampai sekarang masih ada di Katolik ya. Saya nggak tahu kalau di. Tapi beda sujudnya bang. Kalau Katolik itu bukan sujud sembah ya. Ada. Kan? Dia nyembah ke Maria. Kalau Siapa Katolik yang aku mau tengok sadat? dia Bunda Esti ada yang mau syahadat. Maria. Siapa yang mau syahadat? Suruh naik nih, Bang Gutmi. Dia sujud itu bukan sujud. Tahu nggak sujud itu? Kalau Katolik itu bukan sujud, kaki turun ke bawah, tapi tangan di atas meja. Kalau sujud itu bukan seperti itu. Sujud itu kepala ke bawah.